Air mata Nikita Mirzani akhirnya tumpah ketika kasus Laura akhirnya mencapai final. Dan air mata tersebut tidak dapat terbendung ketika Laura kembali sadar dan balik ke dalam pelukan Nikita Mirzani. Kebahagiaan seorang ibu yang mengandung, melahirkan, bahkan merawat putrinya sendirian. Kini kebahagiaan Nikita Mirzani sebagai seorang ibu sudah diraihnya kembali. Tentunya banyak ibu-ibu di luar sana yang juga ikut merasakan kebahagiaan ini. Menegaskan kembali Kak Niki, Loli berarti sekarang di mana? Lagi di salon. Maksudnya udah tinggal bersama Kak Niki atau? Kalau tinggal belum, tapi komunikasi ya. Tapi apapun yang Laura inginkan, kayak dia mau ke salon, dia lagi mau ombre rambut itu. Satunya mungkin doa gue yang dikabulin Tuhan. Terima kasih buat Polres Jakarta Selatan. Terima kasih buat bukan PPA. Terima kasih untuk para penyidik, Bapak Kasat yang sudah 7 bulan menangani kasus ini, akhirnya selesai malam hari ini. Terima kasih juga untuk Bude dan Pade yang sudah membuat anak saya Laura bisa kembali lagi sama saya, bisa memberikan keterangan yang sejujur-jujurnya. Terima kasih Bu Papi yang udah Niki anggap gue sebagai ayah angkat Niki. Saya yatim piatu, saya udah gak punya siapa-siapa, jadi Bang Mami, Bude, Pade adalah orang-orang yang selalu saya repotkan belakangan ini. Sebentar, saya sudah pernah bilang apa yang saya bicarakan selalu fakta, tapi memang selalu tertunda oleh waktu. Hari ini bisa kalian saksikan sendiri perjuangan saya untuk membela anak saya Laura, walaupun saya dicaci, saya dimaki karena gak becus mengurus anak. Di hari ini sudah dibuktikan bahwa apa yang saya bilang itu semua benar. Saya cuma berharap setelah ini saya minta sekali sama orang-orang yang pernah memposting anak saya Laura, tolong dihapus, karena Laura sudah punya kehidupan yang baru sekarang. Biar dia menjalani kehidupan yang barunya selayaknya anak-anak yang lain. Terima kasih juga untuk Laura karena sudah mau jujur sayang. Awalnya saya kecewa, tapi ini sudah terjadi. Yang penting anak saya sudah balik ke tangan saya lagi. Mungkin dengan pelajaran yang seperti ini Laura juga tidak akan mengulanginya lagi. Terima kasih juga untuk teman-teman wartawan yang sudah sampai lelah selama 7 bulan ini. Terima kasih. Halo netizen semuanya, ini aku Loli. Aku sangat menyesal berpacaran dengan Fadel. Dan benar, yang di foto terbaru itu adalah pacarku, Karsten Olsen, ganteng, tidak seperti Fadel. Aku sangat menyesal berpacaran dengan Fadel dan aku sudah putus dengan Fadel. Memang benar, Fadel hanya memanfaatkan aku saja. Terima kasih Ami telah menerima aku untuk kedua kalinya. Aku janji akan berubah dan belajar ke luar negeri lagi. Dan aku akan belajar dengan sungguh-sungguh di sana dan di sekolah yang baru. Maaf sekali lagi Ami Niki. Aku akan berubah dan mengikuti Ami Niki
serta belajar di sana. Dan untuk semuanya, maafkan Loli sudah membuat keributan se-Indonesia. Loli janji akan berubah. Iya, nanti Laura akan bicara di channel YouTube aku supaya tidak terdistract dengan apapun, biar dia bercerita sendiri bagaimana kronologinya, karena sesuai yang kalian tahu, ini bukan mengada-ngada. Laura tidak pernah saya seperti yang kalian bilang, Laura saya telantarkan, tidak diurus, tidak. Dia sekolah di UK. Selama dia masih dalam genggaman saya, dia menjadi anak teenager yang sewajarnya. Nakal pasti, yang namanya anak teenager ya kan, baru tahu dunia luar, tapi masih dalam jangkauan. Karena Laura sekolah di UK, akhirnya ada orang yang membenci saya atau tidak suka dengan saya, using anak saya untuk against me, melawan saya, ya akhirnya kacau balau. Tapi alhamdulillah kan sekarang sudah selesai. Ya makanya kemarin kan juga sempet kan saya bilang, saya minta maaf untuk orang-orang yang sudah brainwash anak saya. Ternyata kalian harus stop sampai di sini. Tinggal kita tunggu aja kelanjutannya, karena Laura akan bicara dari hatinya sendiri. Kalau keluarganya Kang Semir bilang kok akhirnya jadi seperti ini, juga saya bingung ya, karena kan memang anaknya yang melakukan. Sebetulnya setelah ini pun akan ada laporan lain lagi untuk Kang Semir, karena memang dari pengakuannya Laura sendiri yang dibantu oleh Bude dan Pak D yang sudah saya anggap seperti ibu dan bapak saya, dengar ceritanya pengakuan Laura yang saya juga dengar, bahwasannya bukan hanya soal yang saya laporkan, tapi ada juga kekerasan, ada juga. Gue kalau ngomongin itu tuh gue mau nangis gitu, karena Laura itu anak perempuan gue semata wayang yang dari perut melahirkan, membesarkan sendiri pakai tangan gue sendiri. Laura itu bukan anak durhaka. Saya tidak pernah menelantarkan Laura. Laura saya sekolahkan di UK atas jeripayah dia sendiri, dengan tes yang dia lakukan sampai akhirnya dia diterima. Jadi kalau ada yang bilang menelantarkan, itu tidak pernah. Mungkin Laura memang nakal, tapi nakalnya sewajarnya anak-anak seumuran dia, selama dia masih ada di genggaman saya. Tapi kan Laura ini menjadi seperti ini sebelumnya, yang kacau segala macam, itu kan karena orang-orang yang tidak suka sama saya memakai anak saya untuk against me, melawan saya, ya kan. Nah, ketika saya mendengarkan cerita anak saya Laura seperti itu, hati saya tersayat-sayat. Ternyata dia untuk makan saja harus tunggu transferan dari keluarganya Kang Semir, karena segala apapun penghasilannya Laura dari endorse dan lain-lain itu masuk ke rekeningnya Martin. Kemarin tuh saya sempat menghilang karena setelah mendengar kesaksian Laura, saya sebagai seorang ibu yang membesarkan, yang tidak pernah melakukan sampai yang si keluarga Kang Semir ini lakukan terhadap anak saya kalau nggak ada hukum mungkin udah selesai, tapi karena ini ada hukum, jadi biar proses hukum aja yang dijalankan gitu ya. Kayak sedikit aja nih saya kasih tahu, Laura itu pernah minum air keran, dan dia pernah makan makanan kemarin, walaupun mungkin tidak basi, tapi ya gitulah. Harus stop sampai di sini. Tinggal kita tunggu aja kelanjutannya, karena Laura akan bicara dari hatinya sendiri. Bahkan saya pun tidak pernah mengirim apapun, tapi Laura tahu sendiri bagaimana orang-orang itu menyerang ibunya, menyerang orang-orang di sekeliling ibunya. Jadi biarkan nanti Laura saja yang berbicara. Menegaskan kembali Kak Niki, Loli berarti sekarang di mana? Lagi di salon. Maksudnya udah tinggal bersama Kak Niki atau? Kalau tinggal belum, tapi komunikasi ya. Tapi apapun yang Laura inginkan, kayak dia mau ke salon, dia lagi mau ombre rambut itu. Berarti masih di rumah aman yang di Jawa Barat itu ya? Ya masih. Artinya komunikasi sudah mulai membaik ya? Baik. Laura lepas hijab urusan dia ya. Saya nggak mau ikut campur. Dia mau pakai, dia mau lepas, terserah dia. Karena kan dia juga sudah bukan anak kecil lagi sekarang. Apakah nantinya akan liburan bareng? Oh iya, pasti.